Mereka tidak tahu bahwa kemelaratan yang kulihatkan hanyalah sebuah topeng, karena di dalam tas lusuh ini, aku membawa surat wasiat senilai miliaran rupiah yang hanya akan kuberikan kepada siapapun yang sudi membukakan pintu untukku malam ini. Kisah pengorbanan ini adalah cermin bagi kita semua. Menurut Anda, apakah harta benar-benar bisa mengubah darah daging menjadi orang asing? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan beritahu kami dari mana asal kota Anda. Jangan lupa subscribe di channel ini agar Anda selalu mendapatkan update kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Di kota Solo yang tenang, di balik pagar besi setinggi 2 meter yang memagari keangkuhan, aku duduk terdiam. Namaku Haris. Orang-orang mengenalku sebagai Raja Perkayuan, sosok yang mampu mengubah gelondongan kayu jati menjadi mahakarya berharga miliaran rupiah. Namun di usiaku yang ke-70 ini, aku menyadari satu hal yang menyesakkan dada. Aku bisa mengukir kayu dengan sempurna, tetapi aku gagal mengukir kasih sayang di hati anak-anakku sendiri. Sore ini, cahaya matahari yang kemerahan menyelinap masuk melalui celah jendela jati yang kubuat dengan tanganku sendiri 30 tahun lalu. Ruang tamu ini sangat luas, cukup untuk menampung 100 orang. Namun entah mengapa, oksigen di sini terasa tipis. Aku merasa sesak dalam kesunyian yang mencekam. Hanya ada bunyi detak jam dinding kuno yang seolah-olah sedang menghitung sisa waktu napasku di dunia ini. Dulu, rumah ini adalah samudra tawa. Aku masih bisa mendengar gema suara kecil Baskara yang berlari mengejar Sinta di lorong-lorong ini, sementara si kecil Laras menangis di pelukanku hanya karena bonekanya rusak. Kini, gema itu telah lama mati. Mereka telah terbang tinggi dengan sayap-sayap emas yang aku berikan. Mereka sukses, mereka kaya, mereka dipuja. Namun, semakin tinggi mereka terbang, semakin mereka lupa bahwa tanah tempat mereka berpijak pertama kali adalah pundak tua ini. Aku mengambil ponsel di atas meja marmer yang dingin. Kusentuh layar itu dengan jemari yang mulai gemetar. Ada foto Baskara sedang merayakan peresmian hotel barunya di Yogyakarta. Ia tampak gagah dengan setelan jas seharga ribuan dolar. Lalu ada Sinta yang berpose di depan butik mewahnya, memamerkan tas kulit buaya yang harganya bisa membiayai satu desa selama setahun. Tak ada satupun pesan masuk dari mereka. Tidak ada tanya apa kabar ya, atau sudahkah ayah makan hari ini. Ponsel itu kuletakkan kembali dengan hati yang berdenyut perih. Aku merasa seperti sepotong kayu sisa yang dibuang setelah bangunan megah berdiri tegak. Aku adalah fondasi yang kini terkubur dan dilupakan. Apakah harta ini yang menjauhkan mereka dariku? Bisikku pada dinding-dinding bisu. Tiba-tiba, sebuah pikiran menyelinap di benakku yang mulai rentah. Aku ingin tahu, jika suatu saat aku kehilangan segalanya, jika mahkota kayu ini patah dan istanaku runtuh, siapakah di antara mereka yang masih mau membukakan pintu untukku? Siapakah yang akan melihatku sebagai seorang ayah, bukan sebagai sumber warisan? Aku menatap cermin besar di sudut ruangan. Aku melihat pria tua dengan rambut yang sepenuhnya memutih dan kerutan yang menceritakan ribuan kesedihan. Esok, aku tidak akan menjadi Pak Haris sang pengusaha sukses. Esok, aku akan melepas semua kemewahan ini. Aku akan mengenakan pakaian yang paling lusuh, membawa raga yang lelah, dan mengetuk pintu rumah mereka satu persatu sebagai seorang gelandangan. Aku tidak mencari uang. Aku tidak butuh tempat tidur yang empuk. Aku hanya merindukan setitik ketulusan yang mungkin masih tersisa di sudut hati mereka yang telah membatu oleh harta. Malam ini, biarlah aku menangis untuk terakhir kalinya di atas ranjang mewah ini. Karena esok, perjalananku mencari rumah yang sesungguhnya akan dimulai. Perjalanan yang mungkin akan menghancurkan hatiku. Atau mungkin
menyelamatkannya. Perjalananku mencari rumah yang sesungguhnya akan dimulai. Sebuah perjalanan yang tidak membutuhkan koper mahal, melainkan ketabahan hati untuk menerima kenyataan paling pahit sekalipun. Pagi ini, Solo masih dibalut kabut tipis saat aku berdiri di depan lemari pakaianku yang besar. Di sana berderet setelan jas terbaik, sutra halus, dan jam tangan yang harganya bisa membeli berhektar-hektar sawah. Namun, tanganku justru bergerak menuju sudut paling gelap di lemari itu. Aku menarik keluar sehelai kemeja katun usang yang warnanya sudah pudar dimakan usia. Ini adalah kemeja yang kupakai 30 tahun lalu, saat aku masih berkeringat di bawah terik matahari, memanggul kayu-kayu jati demi biaya sekolah Baskara, Sinta, dan Laras. Kainnya kasar di kulitku yang kini tipis dan keriput, seolah-olah kain itu pun tahu bahwa masa kejayaanku sedang aku tanggalkan dengan sengaja. Aku bercermin sekali lagi. Aku tidak memakai minyak rambut. Kubiarkan uban-uban itu mencuat berantakan. Aku sengaja tidak meminum obat penguatku pagi ini, agar wajahku tampak selesu mungkin, dengan kantung mata yang menggantung berat, membawa beban kerinduan. Di depan cermin, aku bukan lagi Pak Haris sang pemilik pabrik. Aku hanya seorang lelaki tua, seorang pengemis kasih sayang yang ingin pulang ke pelukan buah hatinya. Maafkan ayah, anak-anakku, bisiku lirih pada bayangan di cermin. Ayah hanya ingin tahu, apakah cinta yang aku tanam dulu masih bersemi, atau sudah mati kering tertimbun tumpukan uang kalian. Sambil mengemas sebuah tas kain kecil yang berisi beberapa helai pakaian dalam dan sebotol air mineral, ingatanku melayang pada masa kecil mereka. Aku ingat bagaimana Baskara dulu selalu memegang ujung bajuku saat aku pulang kerja. Takut aku akan pergi lagi. Aku ingat Sinta yang selalu meminta di pangku sebelum tidur. Dan Laras, si bungsu yang matanya selalu berbinar setiap kali aku membawakannya sebungkus nasi rame sederhana. Dulu, kami miskin harta, tapi rumah kami penuh dengan aroma cinta. Kini, kami kaya raya, tapi rumah kami sedingin es di kutub utara. Aku melangkah keluar dari kamar utama yang megah itu. Setiap langkahku di atas lantai marmer terdengar seperti dentuman lonceng kematian bagi egoku. Aku tidak membawa kartu kredit, tidak membawa kunci mobil, dan meninggalkan ponsel pintarku di atas meja makan. Aku hanya membawa dompet kulit tua yang kosong, kecuali beberapa lembar uang kecil untuk ongkos bus ekonomi menuju Yogyakarta. Saat aku menutup pintu jati besar itu, sebuah getaran hebat merayap di dadaku. Ada ketakutan yang nyata. Bagaimana jika dugaanku benar? Bagaimana jika mereka benar-benar telah melupakan wajah ayah mereka di balik kemilau emas? Namun, tekadku sudah bulat. Aku lebih baik tahu kebenaran yang menyakitkan sekarang, daripada mati dalam kepalsuan yang indah. Aku berjalan menuju terminal bus, menyatu dengan debu jalanan dan asap kendaraan. Tak ada yang mengenalku. Orang-orang melihatku dengan tatapan kasihan, bahkan ada yang menjauh, seolah takut kotoran di bajuku akan menempel pada mereka. Hatiku perih, namun aku tersenyum pahit. Inilah dunia yang akan dihadapi ayah mereka hari ini. Kota Yogyakarta sudah menanti di ujung jalan, tempat anak sulungku, Baskara, bertahta di atas kerajaan bisnisnya yang megah. Tempat di mana ujian pertama hatiku akan segera dimulai di balik gerbang emas yang dingin. Namun sebelum kaki ini menginjak lantai marmer itu, aku harus menuntaskan rindu yang menyesak di atas kursi bus ekonomi yang berkarat. Bus ini tua, sama sepertiku. Mesinnya terbatuk-batuk mengeluarkan asap hitam, dan guncangannya membuat tulang belulang rentakku terasa linu. Aku duduk di dekat jendela yang buram oleh debu, menatap aspal jalanan yang seolah-olah sedang menarikku kembali ke masa lalu. Sepanjang perjalanan dari Solo menuju Yogyakarta,
Aku melihat bayangan-bayangan kecil di balik kaca. Aku melihat diriku sendiri puluhan tahun lalu, duduk di bus yang sama, membawa sekotak mainan plastik murah untuk Baskara. Saat itu, uangku hanya cukup untuk membeli mainan itu atau makan siangku. Aku memilih lapar, asalkan aku bisa melihat binar di mata putra sulungku saat ia menyambutku di pintu rumah kontrakan kami yang sempit. Ayah, kalau aku besar nanti, aku akan buatkan rumah yang paling besar untuk ayah. Begitu janji kecil Baskara yang masih terpatri jelas di dinding ingatanku. Kini, janji itu telah ia tepati. Ia memiliki rumah yang sangat besar, sangat megah, hingga mungkin terlalu luas untuk sekadar menampung seorang ayah yang sudah mulai pikun dan merepotkan. Aku menyentuh dadaku yang berdenyut. Ada sebuah ironi yang mencekik. Dulu aku bekerja keras agar mereka tidak pernah merasakan kerasnya kursi bus ini. Agar mereka tidak perlu mencium bau keringat orang-orang yang berdesakan mencari nafkah. Namun sekarang, justru di dalam bus yang sesak inilah, aku merasa lebih manusia daripada saat duduk di kursi empuk rumah besarku. Di sebelahku, seorang ibu muda sedang mendekap anaknya yang tertidur lelap. Ia mengusap dahi anaknya dengan penuh kasih, meskipun pakaian mereka tampak bersahaja. Pemandangan itu seperti sembilu yang menyayat hatiku. Aku teringat almarhumah istriku. Dulu, kami berbagi satu botol air mineral berdua demi menghemat uang sekolah anak-anak. Kami tidak punya apa-apa, tapi kami memiliki segalanya karena kami memiliki satu sama lain. Kini, aku memiliki segalanya, tapi rasanya aku telah kehilangan semua yang berharga. Bus ini berhenti di terminal Giwangan. Aku turun dengan langkah yang sedikit terseret. Kakiku gemetar, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena ketakutan yang mulai merayap naik ke hulu hati. Aku melihat ke arah langit Yogyakarta yang mulai meredup. Mendung menggantung rendah, seolah-olah langit pun bersiap untuk ikut menangis bersamaku. Aku mulai berjalan kaki, menyusuri trotoar menuju kawasan elit tempat Baskara tinggal. Jaraknya cukup jauh bagi kaki tuaku, namun aku menolak untuk naik taksi. Aku ingin merasakan setiap tetes peluh ini. Aku ingin memastikan apakah rasa sakit di kakiku ini akan sebanding dengan rasa hangat saat tangan anakku menjabat jemari kasarku nanti. Langkahku terhenti di depan sebuah gerbang besi raksasa dengan ukiran yang sangat rumit. Di baliknya berdiri sebuah istana modern yang berkilau di bawah cahaya lampu taman. Itu rumah Baskara, rumah yang dibangun dari doa-doaku di setiap sujud malam. Aku berdiri di sana, seperti noktah kecil yang kotor di atas kain sutra putih. Penjaganya menatapku dengan curiga, seolah-olah aku adalah wabah yang harus diusir. Aku menarik nafas panjang, mencoba mengisi paru-paruku dengan keberanian yang tersisa. Aku akan mengetuk pintu itu bukan sebagai raja, melainkan sebagai hamba yang lapar akan kasih sayang. Aku hanya berharap, di balik kemewahan itu, masih ada ruang kecil untuk seorang ayah yang sudah tidak punya apa-apa lagi selain cinta yang tulus. Namun, harapan itu terasa seperti butiran pasir yang perlahan tertiup angin saat aku mendekati pos penjagaan. Langit Yogyakarta tak lagi sekadar mendung. Ia mulai menumpahkan air mata dinginnya ke atas bumi. Hujan turun dengan lembut. Namun setiap tetesnya terasa seperti jarum yang menusuk kulit tuaku yang hanya dibalut kemeja tipis bin lusuh. Seorang pria berseragam gagah keluar dari posnya dengan tatapan merendahkan. Ia melihatku dari ujung rambut yang basah hingga sandal jepitku yang sudah tipis. Di matanya, aku bukanlah seorang tamu, apalagi seorang ayah. Aku hanyalah gangguan visual di tengah estetika rumah mewah majikannya. Mau cari siapa, kek? Kalau mau minta sumbangan, jangan di sini. Pergi ke panti sosial saja. Suaranya keras, bersaing dengan bunyi rintik hujan yang kian menderu. Saya ingin bertemu Baskara. Tolong katakan padanya, ini ayahnya. Ucapku dengan suara yang bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena rasa sesak yang mulai memenuhi tenggorokan. Penjaga itu tertawa sumbang, sebuah tawa yang merobek martabatku. Ayah Pak Baskara? Jangan bercanda, kek. Pak Baskara itu orang terhormat.
Ayahnya pasti sedang duduk manis di rumah mewah, bukan kehujanan seperti pengemis begini. Cepat pergi, sebelum saya panggil keamanan komplek. Aku bersikeras. Aku tidak beranjak. Aku menggenggam besi gerbang yang dingin itu hingga buku-buku jariku memutih. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik berhenti di depan gerbang. Jantungku berdegup kencang. Itu mobil Baskara. Aku mengenali plat nomornya. Hadiah yang ia beli saat kontrak besarnya tembus setahun lalu. Kaca mobil perlahan turun. Dari balik kemewahan interior yang kedap suara itu, muncul wajah putra sulungku. Wajah yang dulu sering kucium saat ia terlelap. Wajah yang dulu kubasuh dengan air hangat saat ia sakit. Namun kini, wajah itu tampak begitu asing. Tidak ada binar hangat. Hanya ada garis ketegasan yang angkuh dan kening yang berkerut jijik. Ada apa ini, Satam? Kenapa membiarkan orang kumal ini menghalangi jalan saya? Tanya Baskara tanpa sekalipun menoleh ke arahku. Baskara, ini ayah, nak. Panggilku lirih. Aku mendekat ke arah jendela mobilnya. Membiarkan air hujan mengalir dari rambutku ke pipi, menyamarkan air mata yang mulai tumpah. Ayah sedang kesulitan. Rumah ayah disita. Ayah tidak punya tempat tinggal. Baskara akhirnya menoleh. Namun tatapannya lebih dingin dari air hujan yang membasahiku. Ia melihat rekan bisnisnya yang duduk di kursi sebelah. Lalu kembali menatapku dengan tatapan seolah aku adalah sampah yang tak sengaja ia injak di trotoar. Maaf, Kek, saya tidak punya waktu untuk drama pengemis, ucapnya datar. Pak Satpam, beri dia beberapa ribu rupiah lalu usir dari sini. Dia merusak pemandangan rumah saya. Kalau kolega saya lihat, apa jadinya reputasi saya punya tamu seperti ini? Baskara menutup kembali kaca mobilnya yang gelap. Suara mesinnya yang halus terdengar seperti raungan singa yang mencabik-cabik sisa kehormatanku. Mobil itu meluncur masuk, meninggalkan aku yang terpaku di balik gerbang yang kembali tertutup rapat. Aku jatuh terduduk di atas aspal yang basah. Hujan kini turun begitu deras, seolah ingin mencuci bersih keberadaanku dari ingatan putraku sendiri. Di bawah guyuran air langit, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena aku lapar atau kedinginan, tapi karena aku baru saja menyadari bahwa putra yang kubesarkan dengan seluruh hidupku kini telah menjadi orang asing yang lebih kejam daripada badai yang sedang menghantam ragaku. Persendianku terasa kaku, dan setiap tarikan napas memicu rasa perih di paru-paru. Di bawah lampu jalan yang temaram, aku menyeret langkah menuju pinggiran kota, tempat Sinta, putri keduaku, tinggal di sebuah hunian mewah bergaya Eropa. Sinta adalah bunga hatiku. Dulu, ia adalah gadis kecil yang paling tidak bisa melihatku terluka. Jika jariku tergores pisau saat memotong kayu, dialah yang akan menangis paling keras sambil meniup lukaku dengan bibir mungilnya. Kini, aku berjalan menembus malam yang menggigit, berharap embun kasih di hatinya belum sepenuhnya menguap oleh teriknya ambisi duniawi. Aku tiba di depan rumahnya saat fajar hampir menyingsing. Rumah itu begitu cantik, dipenuhi tanaman hias mahal yang tertata rapi. Aku duduk di tepi trotoar, memeluk lututku yang gemetar, menunggu hingga matahari naik dan pintu itu terbuka. Aku tampak seperti gunungan sampah di antara keasrian lingkungannya. Sekitar pukul 8 pagi, gerbang otomatis itu bergeser pelan tanpa suara. Sebuah mobil mewah putih mutiara keluar perlahan. Di balik kemudi, aku melihat Sinta. Ia tampak begitu anggun dengan kacamata hitam dan pakaian yang sangat berkelas. Hatiku bergetar. Ingin rasanya aku berlari dan memeluknya, menceritakan betapa dinginnya malam yang baru saja aku lalui. Aku berdiri, menghadang jalannya dengan tubuhku yang limbung.
Mobil itu mengerem mendadak. Sinta membuka kaca mobilnya, namun tidak turun. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Seolah-olah aroma kemiskinanku bisa menembus kemewahan kabin mobilnya. Sinta, ini ayah nak. Suaraku parau, nyaris hilang tertelan bising mesin. Ayah sudah tidak punya apa-apa lagi. Bolehkah ayah ikut sebentar? Ayah hanya butuh secangkir teh hangat dan tempat untuk meluruskan punggung. Mata di balik kacamata hitam itu tidak menunjukkan kehangatan. Tidak ada air mata, tidak ada kerinduan. Yang kulihat hanyalah ketakutan dan kegelisahan. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada tetangganya yang melihat adegan memalukan ini. Ayah, kenapa ayah berpenampilan seperti ini? Ayah mau mempermalukanku? Suaranya melengking pelan, penuh dengan nada jijik. Aku sedang ada pertemuan penting dengan komunitas sosialitaku. Kalau mereka tahu pria pengemis ini adalah ayahku, hancur semua reputasi yang kubangun dengan susah payah. Ia merogoh tas mewahnya, mengambil beberapa lembar uang receh yang biasanya ia siapkan untuk pengamen di lampu merah. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan uang-uang itu melalui jendela. Lembaran kertas dan logam itu jatuh berserakan di atas aspal yang masih basah, tepat di depan kaki telanjangku. Ambil ini, cari makan dan penginapan murah di pinggiran kota. Tolong, jangan datang ke sini lagi dengan baju seperti itu. Kalau ayah butuh uang, telepon saja sekretarisku. Jangan mengemis di depan rumahku. Kaca mobil itu naik kembali dengan angkuh. Ia menginjak pedal gas, meninggalkan debu dan asap yang menerpa wajah tuaku. Aku menatap uang receh di atas aspal itu. Nilainya tak seberapa, namun rasa sakitnya jauh lebih besar dari gunung manapun yang pernah kudaki. Putri yang dulu meniup lukaku, kini justru menaburkan garam di atas luka yang ia buat sendiri. Aku tidak mengambil uang itu. Aku membiarkannya tergeletak. Sebagai saksi bisu bahwa di rumah ini, harga seorang ayah tidak lebih mahal dari selembar uang recehan. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, aku berbalik arah. Hanya ada satu tujuan terakhir yang tersisa di benakku. Solo, tempat si bungsu Laras berada. Tempat di mana aku mungkin akan benar-benar kehilangan harap. Atau justru menemukan kembali jiwaku yang hilang. Kini menjadi satu-satunya kompas bagi langkahku yang kian terseok. Aku kembali ke terminal dengan sisa napas yang terasa seperti helaian benang tipis. Sekali ditarik kencang, ia akan putus. Sepanjang perjalanan pulang ke Solo, kepalaku bersandar pada kaca bus yang bergetar keras, sementara bayangan penolakan Baskara dan lemparan uang Sinta menari-nari seperti hantu di pelupuk mata. Tubuhku mulai berkhianat, demam mulai membakar kesadaranku, membuat jarak antara terminal Solo menuju pinggiran kota terasa seperti perjalanan ribuan mil. Aku berjalan menyusuri pematang sawah dan gang-gang sempit yang becek, tempat di mana putri bungsuku, Laras, merajut hidup sederhananya. Laras, anak yang dulu kusisihkan karena memilih menikah dengan seorang buruh pabrik biasa. Aku pernah menghakiminya, mengatakan bahwa ia akan menderita tanpa harta dariku. Kini, justru aku yang datang kepadanya sebagai pengemis yang paling hina. Pandanganku mulai mengabur saat aku melihat sebuah rumah kayu kecil yang catnya sudah mengelupas. Di depannya ada jemuran pakaian buruh yang baru saja dicuci. Itu rumahnya. Kakiku terasa seberat timah saat menginjak pelataran tanah yang tak bersemen itu. Aku tersungkur di depan pintu, lututku menghantam tanah dengan keras. Aku tak sanggup lagi mengetuk. Aku hanya mampu mengerang lirih, memanggil nama yang selama ini jarang kusebut dalam doa-doaku yang sombong. Laras. Nah, pintu kayu itu berderit terbuka. Aku melihat sepasang kaki yang hanya mengenakan sandal jepit karet yang sudah tipis. Kemudian, aku mendengar suara jeritan kecil yang penuh dengan kepanikan. Namun anehnya, suara itu terdengar begitu merdu dan hangat di telingaku yang mulai tuli. "Bapak, ya Allah, Bapak kenapa?" Itu Laras. Ia tidak menutup hidungnya. Ia tidak menanyakan mengapa bajuku kotor atau mengapa aromaku seperti debu jalanan. Tanpa ragu sedikit pun, ia berlutut di atas tanah, membiarkan daster sederhananya ikut kotor, hanya untuk merengkuh tubuh tuaku yang menggigil. Tangannya yang kasar karena pekerjaan rumah tangga itu
menyentuh dahiku yang panas dengan kelembutan yang tak bisa dibeli dengan berlian manapun. "Mas, Mas Adi, tolong, Bapak datang, Mas. Bapak sakit." Laras berteriak memanggil suaminya dengan suara pecah oleh tangis. Suaminya, Adi, berlari keluar dari dalam rumah. Pria yang dulu kuhina karena pangkatnya yang rendah itu, tanpa berkata sepatah kata pun, langsung menggendongku di punggungnya. Aku merasakan kehangatan punggungnya yang kokoh. Ia membawaku masuk ke dalam rumah yang sempit itu, rumah yang luasnya mungkin tidak lebih besar dari kamar mandi di rumah Baskara. Namun di sini, oksigen terasa begitu melimpah. Mereka meletakkanku di atas satu-satunya ranjang kayu yang mereka miliki. Laras segera mengambil kain basah untuk mengompres dahiku. Air matanya jatuh menetes mengenai pipiku, hangat dan tulus. Ia menggenggam tanganku yang keriput, menciumnya berkali-kali, seolah aku adalah harta yang paling berharga di dunia ini. Maafkan Laras, Pak. Rumah kami kecil, makanannya sederhana. Tapi Bapak jangan pergi lagi ya. Biar Laras yang urus Bapak di sini. Isaknya di sela doa-doa pendek yang ia rapalkan. Di balik kesadaranku yang timbul tenggelam karena demam, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Aku merasakan pulang. Di rumah yang lapuk ini, di antara aroma nasi hangat dan keringat jujur, aku menemukan kembali mahkotaku yang hilang. Aku memejamkan mata dengan tenang, membiarkan air mataku mengalir sendiri. Ternyata, cinta sejati tidak pernah butuh lantai marmer untuk berpijak. Ia hanya butuh hati yang lapang untuk memberi. Dan di rumah kayu yang sempit ini, aku menemukan samudra kelapangan itu. Pagi harinya, aku terbangun oleh aroma tajam kayu bakar dan tumisan bawang yang sederhana. Cahaya matahari masuk dengan malu-malu melalui celah dinding papan yang renggang, membentuk garis-garis emas di atas lantai semen yang bersih. Aku mencoba menggerakkan jemariku, dan aku merasakannya. Tangan kecil Laras masih menggenggam jemariku, bahkan dalam tidurnya yang duduk bersandar di pinggiran ranjang. Putri bungsuku ini tidak tidur di bantal empuk demi menjagaku. Ia mengorbankan punggungnya agar bisa terjaga jika aku membutuhkan air di tengah malam. Dadaku bergetar hebat. Rasa bersalah yang selama ini terkunci rapat di balik keangkuhanku sebagai orang kaya, kini meledak menjadi isak yang tertahan. Bagaimana mungkin aku pernah menganggapnya sebagai aib keluarga, hanya karena ia memilih cinta daripada harta. "Bapak sudah bangun?" Suaranya lembut, sehalus embun pagi saat ia menyadari mataku terbuka. Ia segera mengusap wajahnya yang lelah dan tersenyum. Senyum yang paling tulus yang pernah kulihat dalam 10 tahun terakhir. "Minum dulu, Pak. Ini teh hangat pakai gula batu, kesukaan Bapak dulu," ucapnya sambil menyodorkan gelas plastik berwarna kusam. Aku meminumnya perlahan. Rasanya jauh lebih nikmat daripada teh impor di kafe mewah manapun. Namun, saat aku menelan kehangatan itu, mataku menangis menatap sekeliling. Di sudut ruangan, aku melihat suaminya, Adi, sedang mempersiapkan sepeda tuanya untuk berangkat ke pabrik. Ia mengenakan seragam yang sudah banyak jahitan, namun wajahnya tampak tenang. Ia mendekat padaku, mencium tanganku dengan takzim sebelum berangkat. "Bapak istirahat saja di sini. Jangan pikirkan apa-apa. Biar Adi yang cari tambahan lembur buat beli obat Bapak," ucap menantuku itu dengan nada yang sangat menghormati. Padahal, aku tahu mereka sedang kesulitan. Aku melihat kalender di dinding yang penuh coretan hutang warung. Aku melihat piring-piring mereka yang hanya berisi tahu dan tempe. Sementara untukku, Laras menyajikan sebutir telur dadar yang utuh. Mungkin satu-satunya sumber protein yang mereka miliki minggu ini. Mereka memberikan yang terbaik dari kekurangan mereka, sementara kakak-kakaknya memberikan yang terburuk dari kelimpahan mereka. Logikaku mulai berperang dengan hati. Satu sisi, aku ingin segera berdiri, membuka penyamaranku dan membawa mereka keluar dari kemiskinan ini. Aku ingin menebus setiap tetes keringat Adi dan setiap lelah mata Laras dengan tumpukan uang yang kupunya di Solo. Namun, sisi lain hatiku berbisik,
Jangan dulu, Haris. Nikmatilah ketulusan ini sedikit lebih lama. Pastikan hatimu benar-benar sembuh sebelum kau kembali ke dunia yang penuh kepalsuan. Laras, panggilku Parau. Kenapa kamu mau merawat ayah? Ayah dulu jahat padamu, mengusirmu, menghina suamimu, dan tidak pernah memberi kalian sepeser pun. Laras menghentikan aktivitasnya melipat kain. Ia duduk di sampingku, matanya berkaca-kaca namun penuh kedamaian. Karena bapak tetap bapak bagi Laras. Harta bisa dicari, Pak, tapi ayah hanya satu di dunia. Laras tidak butuh uang Bapak. Laras hanya butuh Bapak ada di sini, sehat dan tersenyum lagi. Kalimat itu menghujam jantungku lebih dalam dari cacian Baskara. Aku memalingkan wajah, menyembunyikan tangis yang pecah. Rahasia tentang siapa aku sebenarnya kini terasa seperti beban yang sangat berat. Aku merasa seperti pencuri yang mencuri kasih sayang mereka di tengah kemiskinan mereka. Namun, di saat yang sama, aku mulai menyadari bahwa harta yang sesungguhnya bukanlah apa yang aku simpan di bank, melainkan apa yang sedang kualami di atas ranjang kayu yang lapuk ini. Ketenangan ini terasa begitu sakral, seolah-olah waktu berhenti berputar hanya untuk memberiku kesempatan menebus dosa masa lalu. Namun, kedamaian di rumah Laras yang mungil ini mendadak terusik ketika sebuah suara dari masa laluku terdengar di depan pintu. Siang itu, seorang pria tua mengenakan batik kusam berhenti di depan pagar bambu Laras yang sudah miring. Ia adalah Pak Broto, mantan mandor di pabrik kayuku puluhan tahun lalu yang kini tinggal di daerah pinggiran Solo ini. Jantungku berdegup kencang hingga terasa sesak di dada. Jika ia mengenaliku, sandiwara yang kubangun dengan air mata ini akan runtuh sebelum aku benar-benar tuntas belajar tentang arti ketulusan. Kula nuwun, Mbak Laras, panggil Pak Broto dengan suara serak. Laras keluar menemui pria itu. Dari balik celah dinding papan, aku menahan napas, menarik selimut usangku hingga menutupi separuh wajah. Aku melihat mereka bercakap-cakap. Pak Broto membawa sebuah bungkusan kecil, mungkin sekadar oleh-oleh dari kebunnya. Tatapannya sempat menyapu ke dalam ruangan, tepat ke arah tempat tidurku. Itu siapa, Laras? Kok sepertinya saya kenal perawakannya. Mirip sekali dengan... Pak Broto menggantung kalimatnya, menyipitkan mata mencoba menembus keremangan kamar. Oh, itu bapak saya, Pak Broto. Beliau sedang sakit. Baru saja datang dari jauh. Jawab Laras dengan suara rendah, seolah tidak ingin menggangguku. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Logikaku berteriak agar aku bangkit, memanggil Pak Broto, dan mengakhiri semua kegilaan ini. Aku ingin pulang ke rumah besarku, mandi dengan air hangat, dan berhenti berpura-pura menjadi lelaki malang yang tak punya apa-apa. Namun, saat tanganku hendak menyibakkan selimut, aku mendengar suara Laras yang bergetar bercerita kepada Pak Broto. Bapak sedang sulit, Pak Broto. Tapi saya bersyukur. Allah masih memberi saya kesempatan untuk membalas budi. Meskipun hanya dengan nasi garam. Saya ingin Bapak merasa dicintai di hari tuanya. Mendengar itu, tanganku kembali lunglai. Keinginan untuk kembali menjadi orang kaya mendadak sirna. Aku menyadari betapa egoisnya aku. Jika aku menghentikan momen ini, hanya karena ketakutan akan terbongkar. Laras sedang menyembuhkan jiwaku yang selama ini sakit oleh racun keangkuhan. Ia tidak sedang merawat seorang pengusaha kaya. Ia sedang merawat ayahnya. Jika aku membuka jati diriku sekarang, apakah keindahan kasih sayang ini akan berubah menjadi rasa sungkan dan jarak? Pak Broto akhirnya pergi setelah memberikan beberapa butir kelapa muda untuk obat demamku. Aku mengembuskan napas lega yang panjang, namun hatiku justru semakin berat. Aku merasa seperti orang asing yang menyusup ke dalam kesucian hidup mereka. Sore harinya, Laras datang membawakanku air kelapa yang sudah ia tuang ke gelas plastik. Ia meminumkannya padaku dengan sangat hati-hati, seolah-olah aku adalah porselen retak yang bisa hancur kapan saja. "Pak," bisiknya lembut. "Jangan sedih ya kalau sekarang kita hidup susah. Laras janji, selama Laras masih punya tenaga, Bapak tidak akan pernah kelaparan." Aku hanya bisa mengangguk pelan, air mata kembali merembes di sudut mataku yang keriput. Di luar,
langit Solo mulai berubah jingga, memberikan warna yang sama pada wajah tulus putriku. Aku mulai ragu. Apakah aku sanggup mengakhiri sandiwara ini? Ataukah aku akan membiarkan diriku mati dalam pelukan hangat kemiskinan yang penuh cinta ini, daripada kembali ke istana dingin yang tak punya hati? Namun, keraguan itu mendadak berubah menjadi kegentahan yang nyata, ketika sebuah suara yang sangat kukenal, suara yang tempo hari mengusirku dengan recehan, terdengar melengking di ujung gang sempit depan rumah Laras. Itu Sinta. Melalui celah jendela kayu yang renggang, aku melihat sosoknya yang kontras dengan lingkungan kumuh ini. Ia mengenakan gaun sutra berwarna marun, berdiri di samping mobil mewahnya yang terhenti, karena jalanan terlalu sempit untuk dilewati. Rupanya, ia sedang mencari alamat seorang pengrajin renda yang tinggal di dekat sini, untuk pesanan butiknya. Takdir seolah sedang menertawakanku. Ia membawa putri keduaku tepat ke depan pintu rumah yang kini melindungiku. Aduh, bau sekali tempat ini. Kenapa ada orang yang tahan tinggal di gang sempit dan becek seperti ini? Keluhnya sambil mengibas-ngibaskan tangan di depan hidungnya. Persis seperti saat ia menghinaku di Yogyakarta. Laras, yang sedang mencuci baju di sumur depan, terperanjat. Ia mengenali kakaknya. Dengan tangan yang masih basah dan sisa busa sabun, Laras berlari kecil menghampiri Sinta. Ada binar bahagia di wajah Laras. Ia mengira kehadiran kakaknya adalah sebuah mujizat untuk menjenguk ayah mereka. "Mbak Sinta, Mbak, syukur alhamdulillah Mbak kesini. Bapak ada di dalam." Suara Laras bergetar karena haru. Ia mencoba meraih tangan Sinta. Namun Sinta menarik tangannya dengan kasar, seolah takut terkena najis dari sisa sabun cuci Laras. "Laras, jadi kamu tinggal di lubang tikus ini? Dan apa katamu tadi? Bapak? Jangan bilang pengemis tua yang kemarin mendatangi rumahku itu benar-benar Bapak." Aku mematung di balik dinding. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dari tempatku berbaring, aku bisa melihat ekspresi Sinta yang berubah dari jijik menjadi marah yang meluap-luap. "Kenapa kamu biarkan dia masuk, Laras? Kamu tahu tidak, gara-gara dia datang ke rumahku dengan baju kotor itu, aku hampir malu setengah mati di depan teman-temanku. Dan sekarang kamu mau aku masuk ke dalam sana, mencium bau kemiskinan ini." Sinta menunjuk rumah Laras dengan jarinya yang berhias cincin berlian. "Tapi Mbak, Bapak sedang sakit, beliau tidak punya siapa-siapa lagi," isak Laras. Air mata mulai membasahi pipinya yang lelah. "Itu salahmu sendiri karena mau menampung beban," sahut Sinta tanpa perasaan. "Dengar ya Laras, jangan pernah hubungi aku atau Mas Baskara untuk urusan orang tua ini. Kami sudah punya kehidupan masing-masing yang terhormat. Kalau dia mati, kabari saja. Nanti aku kirim uang untuk biaya pemakaman yang layak agar tidak memalukan namaku. Tapi untuk masuk ke sana, jangan harap." Sinta berbalik, masuk ke dalam mobilnya dan membanting pintu dengan keras. Ban mobilnya mencipratkan air parit yang kotor ke arah daster Laras saat ia melesat pergi. Laras berdiri mematung. Bahunya berguncang hebat karena tangis yang tak lagi tertahan. Ia tidak membalas cacian itu. Ia justru berlutut, memunguti kerikil-kerikil tajam yang mungkin bisa melukai ban mobil kakaknya jika ia lewat lagi nanti. Aku memalingkan wajah ke tembok papan yang dingin. Air mataku mengalir deras, membasahi bantal yang keras. Rasa sakit karena diusir tempo hari belum hilang. Kini ditambah luka baru yang lebih dalam. Aku menyadari bahwa bagi Sinta, aku sudah dianggap mati sejak harta itu tak lagi melekat di tubuhku. Di saat itulah, aku mulai membulatkan tekad. Sandiwara ini harus segera mencapai puncaknya. Bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk menyelamatkan apa yang masih tersisa dari kemanusiaanku. Aku menyadari bahwa bagi Sinta, aku sudah dianggap mati sejak harta itu tak lagi melekat di tubuhku. Dan kesadaran itu membakar sisa-sisa ragu yang selama ini menghalangi langkahku. Malam ini, di bawah temaram lampu minyak karena listrik di rumah Laras seringkali berkedip redup, aku duduk di tepi ranjang. Tubuhku sudah jauh lebih kuat berkat perawatan tulus dari putri bungsuku.
namun jiwaku justru merasa semakin berat. Aku menatap punggung Laras yang tertidur lelap di lantai beralaskan tikar pandan, lelah setelah seharian membanting tulang demi menyuapiku nasi. Tanganku yang gemetar meraih secari kertas kusam dan sebatang pensil milik anak Laras yang sudah pendek. Aku harus menuliskan sebuah undangan. Bukan undangan pesta mewah seperti yang biasa ku terima di hotel berbintang, melainkan sebuah panggilan terakhir dari seorang ayah yang sekarat. Ini adalah bagian terakhir dari sandiwaraku. Sebuah titik balik di mana aku akan memaksa mereka memilih antara nurani atau harta yang mereka puja. Baskara, Sinta, Laras, datanglah ke rumah Laras besok sore. Ayah ingin memberikan satu-satunya harta yang ayah punya sebelum napas ini benar-benar terhenti. Tulisku dengan tulisan tangan yang sengaja dibuat cakar ayam, seolah-olah tenagaku sudah habis. Aku tahu, jika aku mengatakan aku kaya, mereka akan datang seperti lalat mencium madu. Namun dalam pesan ini, aku sengaja menekankan bahwa aku ingin memberikan amanah terakhir. Aku ingin melihat siapa yang akan datang dengan air mata kerinduan dan siapa yang datang dengan mata yang lapar akan warisan. Keesokan paginya, aku meminta Adi, menantuku, untuk mengantarkan surat-surat itu ke alamat Baskara di Yogyakarta dan Sinta di pusat kota Solo. Adi menatapku dengan heran, namun ketulusannya mengalahkan rasa ingin tahunya. Ia hanya mengangguk, menjabat tanganku erat, dan berangkat dengan sepeda tuanya tanpa mengeluh sedikit pun tentang jarak yang harus ia tempuh. "Pak, apa Bapak benar-benar merasa sudah tidak kuat?" tanya Laras dengan mata sembab saat ia membawakanku bubur hangat. Aku hanya tersenyum tipis, mengelus rambutnya yang mulai kusam karena jarang tersentuh perawatan salon. "Ayah hanya ingin melihat kalian berkumpul, Nak. Ayah ingin memberikan warisan yang selama ini ayah simpan rapat-rapat." Laras menangis terseduh-seduh. Ia mengira harta yang kumaksud adalah tanah pemakaman atau beban utang yang harus ia tanggung. Namun ia tidak menolak. Ia justru mulai merapikan rumahnya yang sempit, meminjam beberapa kursi plastik dari tetangga agar kakak-kakaknya bisa duduk dengan layak. Ia tidak menyimpan dendam pada Sinta yang kemarin menghinanya. Hatinya terlalu penuh dengan kasih sayang hingga tak ada ruang lagi untuk kebencian. Sore pun tiba. Langit Solo mulai menjatuhkan rintik hujan tipis, memberikan suasana melankolis pada pertemuan yang akan mengubah hidup kami selamanya. Aku kembali berbaring di atas ranjang kayu, mengenakan kemeja usangku, dan menutupi tubuhku dengan selimut yang penuh tambalan. Aku menutup mata, namun telingaku tajam mendengar deru mesin mobil mewah yang mulai memasuki gang sempit ini. Detak jantungku berpacu. Inilah saatnya. Logika dan hatiku kini berdiri di garis yang sama. Rahasia ini akan segera terbuka, sedikit demi sedikit, seperti lapisan kulit bawang yang jika dibuka, akan membuat mata semua orang pedih. Aku akan segera tahu, apakah istana yang kubangun selama puluhan tahun ini benar-benar berdiri di atas fondasi yang kokoh, ataukah ia hanya sebuah rumah kartu yang akan runtuh saat badai kejujuran menerjang. Suara deru mesin mobil mewah itu berhenti tepat di depan pagar bambu Laras yang rapuh. Suaranya terdengar asing dan angkuh di tengah kesunyian desa ini. Tak lama kemudian, langkah-langkah kaki yang menggunakan sepatu mahal itu menghentak lantai semen rumah Laras, membawa aroma parfum luar negeri yang terasa menyesakkan di ruangan sesempit ini. Baskara masuk lebih dulu dengan wajah yang ditekuk, disusul Sinta yang terus-menerus menutupi hidungnya dengan sapu tangan sutra. Mereka tidak datang untuk memelukku, mereka tidak datang untuk menanyakan di mana bagian tubuhku yang sakit. Mereka berdiri di sana, menjulang tinggi di depan ranjang tuaku, seolah-olah sedang menatap rongsokan yang tak lagi memiliki harga jual. "Jadi, apa sebenarnya yang mau ayah berikan?" tanya Baskara tanpa basa-basi. Suaranya dingin dan tajam seperti mata gergaji. "Ayah tahu tidak, saya harus membatalkan rapat penting hanya untuk datang ke gubuk ini? Kalau ayah cuma mau mengemis lagi, lebih baik katakan sekarang agar saya tidak membuang waktu." Aku tetap terpejam, mencoba menata detak jantungku yang kian sesak. Air mata Laras jatuh di punggung tanganku saat ia mencoba menyuguhkan teh dalam gelas plastik kepada kakak-kakaknya. "Mas, Mbak, diminum dulu tehnya,"
Bapak sedang lemas. Singkirkan air itu, Laras, bentak Sinta, hingga gelas plastik itu nyaris jatuh. Aku tidak mau minum dari gelas yang mungkin tidak dicuci bersih. Lagi pula, aku kesini karena surat dari pria ini. Katanya ada warisan. Warisan apa? Bukankah rumah dan perusahaan sudah ludes karena hutang-hutang konyol ayah yang ayah ceritakan kemarin? Sinta menatapku dengan mata yang penuh kilat kebencian. Jangan-jangan ayah cuma mau menjebak kami untuk melunasi hutang-hutang ayah ya? Atau mau memberikan rumah kayu reot ini sebagai warisan? Maaf ya ayah, kami sudah sukses dengan keringat kami sendiri. Kami tidak butuh sampah dari masa lalu. Cacian itu keluar begitu saja dari bibir putri yang dulu kuberi makan dari butiran keringatku. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah peluru yang menembus jantungku satu persatu. Aku masih diam, namun di balik selimut usang ini, seluruh tubuhku gemetar hebat. Aku merasakan sakit yang jauh lebih hebat dari sekadar demam. Ini adalah rasa sakit karena dihina oleh darah daging sendiri di depan orang yang paling tulus mencintaiku. Mas, Mbak, cukup, istighfar. Laras berteriak kecil, suaranya parau karena isak tangis yang tertahan. Bapak itu orang tua kita, tidak peduli dia punya harta atau tidak, dia tetap alasan kita ada di dunia ini. Bagaimana bisa kalian bicara sejahat itu? Diam kamu Laras, kamu itu bodoh karena mau menampung beban seperti dia. Baskara menyahut dengan nada tinggi. Ayah, kalau memang tidak ada surat tanah atau aset berharga yang mau dibicarakan, saya pergi sekarang. Dan tolong, jangan pernah kirim surat lagi ke rumah saya. Anggap saja hubungan kita sudah selesai di sini. Ayah sudah memilih hidup melarat, jadi nikmatilah kemelaratan ayah bersama si bungsu yang sama melaratnya ini. Kata-kata itu adalah puncaknya. Emosi yang selama ini kupendam, kesedihan yang kupendam selama penyamaran ini, mendadak meledak di dalam dada. Aku membuka mataku pelan-pelan. Aku tidak melihat dua orang sukses di depanku. Aku hanya melihat dua jiwa yang kering dan tandus. Aku perlahan bangkit, duduk tegak di atas ranjang kayu yang berderit, menatap mereka dengan tatapan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tatapan seorang raja yang baru saja memutuskan untuk meruntuhkan istananya sendiri. Ruangan yang tadinya dipenuhi suara bentakan, seketika hening. Baskara dan Sinta terdiam, mungkin terkejut melihat binar mataku yang tiba-tiba tajam, tidak lagi sayu dan merana seperti beberapa menit lalu. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang pengap namun jujur di rumah Laras ini. Baskara, Sinta, duduklah, ucapku dengan suara yang rendah, namun memiliki wibawa yang tak bisa dibantah. Suaraku tidak lagi bergetar karena ketakutan, melainkan karena menahan badai emosi yang siap tumpah. Baskara mendengus, namun entah mengapa ia tidak jadi melangkah pergi. Ia menarik sebuah kursi plastik pinjaman dengan gerakan kasar, sementara Sinta tetap berdiri tegak, melipat tangan di dada dengan wajah yang masih menunjukkan rasa jijik. Laras berlutut di samping ranjangku, menggenggam tanganku yang kini tidak lagi sedingin es. Kalian bicara soal reputasi, soal beban, dan soal sampah masa lalu. Aku memulai pembicaraan. Mataku menatap lurus ke dalam mata Baskara. Kalian bicara seolah-olah dunia ini hanya tentang emas yang berkilau di jari-jari kalian. Apakah kalian benar-benar yakin bahwa ayahmu yang tua ini begitu bodoh hingga membiarkan seluruh kekaisaran yang ia bangun puluhan tahun ludes hanya dalam semalam? Sinta tertawa hambar, suara yang terdengar seperti gesekan logam yang memilukan. Ayah, jangan mencoba membual. Kami tahu kondisi ekonomi di Solo sedang sulit. Berhenti berpura-pura masih punya kuasa. Katakan saja apa yang mau ayah berikan, lalu kami akan pergi. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum pahit yang menyimpan rahasia besar. Aku merogoh saku kemeja usangku, mengeluarkan sebuah kunci kecil yang terbuat dari perak murni yang selama ini kusembunyikan di balik jahitan kain. Kunci itu berkilau, tertimpa cahaya lampu minyak, memantulkan cahaya yang membuat mata kedua anak sulungku itu menyipit. Kalian tahu kunci apa ini? Tanyaku pelan. Wajah Baskara berubah pucat. Ia mengenali ukiran pada kepala kunci itu. Itu adalah kunci brankas rahasia di ruang kerja utamaku di Solo
tempat di mana aku menyimpan dokumen asli seluruh aset, sertifikat tanah di pusat kota Yogyakarta, dan surat kepemilikan saham pabrik kayu terbesar di Jawa Tengah. Aset yang nilainya berkali-kali lipat dari rumah megah yang mereka miliki sekarang. Ayah, dari mana ayah mendapatkan kunci itu kembali? Tanya Baskara dengan suara yang mulai terbata. Bukankah rumah Solo sudah disita? Rumah itu tidak pernah disita, Baskara. Jawabku tenang, namun setiap kata terasa seperti tamparan bagi mereka. Aku hanya butuh sebuah alasan untuk pergi. Aku butuh sebuah alasan untuk mengetuk pintu rumah kalian dengan tangan kosong. Aku ingin melihat apakah anak-anak yang kuberi makan dengan kasih sayang masih mengenaliku saat aku tak lagi membawa harta. Dan hari ini, aku mendapatkan jawabannya. Aku menatap tangan Laras yang masih menggenggam jemariku. Tangan yang kasar, tangan yang berbau sabun cuci. Namun tangan inilah yang menyuapiku saat aku berpura-pura lapar. Aku menatap Baskara dan Sinta yang kini mulai menunjukkan raut wajah gelisah. Bukan karena rasa bersalah, melainkan karena mereka menyadari bahwa mereka baru saja membuang sebuah gunung emas demi mempertahankan setetes ego. Kalian mencari warisan? Tanyaku dengan nada puitis yang menyayat hati. Warisan itu ada di sini, di bawah atap yang bocor ini. Namun sayangnya, mata kalian sudah tertutup oleh debu dunia, hingga kalian tidak bisa melihat bahwa mahkota yang sesungguhnya tidak pernah terbuat dari emas, melainkan dari hati yang tahu cara berbakti. Ucapku dengan nada yang bergetar hebat. Seketika, atmosfer di ruangan sempit itu berubah drastis. Keheningan yang tadi terasa mencekam, kini berubah menjadi riuh rendah kepalsuan. Aku melihat bagaimana wajah Baskara yang tadinya sekeras batu, perlahan mencair menjadi senyum yang dipaksakan. Sinta pun segera menurunkan sapu tangannya, mencoba mendekat ke ranjangku dengan langkah yang mendadak dibuat lembut. Ayah, kenapa ayah tidak bilang dari awal? Suara Sinta berubah menjadi sangat merdu, namun bagiku, suaranya terdengar seperti desis ular di tengah semak belukar. Kami hanya emosi karena khawatir ya. Kami pikir ayah dijebak orang atau sedang dalam bahaya. Ayo ya, pulang ke rumah Sinta saja. Di sana ada kamar luas, ada pelayan yang bisa mengurus ayah jauh lebih baik daripada di gubuk yang pengap ini. Baskara pun tak mau kalah. Ia berdiri, mencoba menepis tangan Laras yang masih setia menggenggamku. Benar ya, Sinta benar. Laras mana sanggup mengurus ayah dengan layak. Lihat saja, bantal ayah keras sekali. Mari ya pakai mobil Baskara, kita kembali ke Yogyakarta. Baskara akan panggilkan dokter terbaik untuk memeriksa kesehatan ayah. Aku menatap kedua anak sulungku itu dengan rasa pedih yang tak terlukiskan. Perubahan sikap mereka yang instan ini justru lebih menyakitkan daripada cacian yang mereka lontarkan tadi. Mereka tidak mencintaiku, mereka mencintai kunci perak yang ada di tanganku. Mereka tidak memuja ayah mereka memuja angka-angka di balik sertifikat tanah yang aku miliki. Jangan sentuh ayah, ucapku pelan namun tajam saat Baskara hendak memegang bahuku. Tangannya terhenti di udara, wajahnya menegang karena malu. Kenapa ya? Kami ini anak-anakmu. Baskara mencoba membela diri dengan nada yang dibuat terluka. Anak? Aku tertawa getir. Sebuah tawa yang berakhir dengan batuk yang menyesakkan dada. Laras dengan cekatan memberikan air putih, mengusap punggungku tanpa memedulikan tatapan sinis kakak-kakaknya. Seorang anak tidak akan membiarkan ayahnya kehujanan di depan gerbang. Seorang anak tidak akan melemparkan recehan ke aspal seolah ayahnya adalah pengemis yang mengganggu pemandangan. Itu karena kami tidak tahu itu ayah. Sela Sinta dengan nada membela diri yang egois. Justru itulah masalahnya Sinta, bisikku menyayat. Jika kalian tidak bisa menghormati seorang tua yang lusuh dan menderita, maka kalian tidak pernah benar-benar menghormati ayahmu. Kalian hanya menghormati harta yang melekat pada ayahmu. Saat harta itu kulepas, di mata kalian, aku hanyalah sampah yang harus dibuang. Laras terisak di sampingku. Ia tidak peduli soal kunci perak itu. Ia tidak peduli soal pabrik kayu atau sertifikat tanah. Ia hanya menangis karena melihat betapa hancurnya hati ayahnya di hadapan kakak-kakaknya sendiri. Baginya,
Aku adalah pusat dunianya, meski aku hanya mengenakan kain rombeng. Aku menggenggam tangan Laras erat-erat, seolah-olah dialah satu-satunya jangkar yang menahanku agar tidak hanyut dalam samudera kekecewaan ini. Baskara dan Sinta terus mencoba merayu, menjanjikan kemewahan, makanan lezat, dan kenyamanan. Namun bagiku, suara mereka kini hanyalah kebisingan kosong yang tak lagi bermakna. Istana yang mereka tawarkan adalah penjara emas, sementara rumah kayu Laras yang lapuk ini adalah taman Firdaus yang penuh dengan kedamaian tulus. Aku sudah membuat keputusan. Keputusan yang akan membuat mereka mengerti bahwa kasih sayang tidak bisa dibeli dengan penyesalan yang terlambat. Malam ini, di bawah atap yang bocor ini, aku akan menuliskan bab terakhir dari sejarah keluargaku, di mana kejujuran akan menjadi hakim yang paling adil bagi kita semua. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa kekuatan dari sumsum tulangku yang renta untuk mengakhiri sandiwara yang telah mengoyak jiwaku ini. Baskara dan Sinta masih berdiri di sana, menatapku dengan mata yang berbinar penuh harap. Bukan harap agar aku sehat, melainkan harap agar kunci perak itu berpindah ke tangan mereka. Cukup, suaraku membelah keheningan, lebih tajam dari guntur yang baru saja menggelegar di langit Solo. Simpan semua janji manis kalian di dalam saku baju kalian yang mahal itu. Aku tidak butuh dokter terbaik di Yogyakarta, dan aku tidak butuh kamar luas di rumah Sinta. Aku sudah menemukan tempat tidur paling nyaman di dunia, yaitu di samping hati yang tidak memiliki duri. Baskara melangkah maju, wajahnya memerah karena egonya mulai terusik. Ayah, jangan keras kepala. Ayah sedang sakit. Pikiran ayah sedang kacau karena pengaruh rumah kumuh ini. Ayah harus sadar siapa yang lebih mampu menjamin masa tua ayah. Mampu. Aku terkekeh, namun air mata kembali menetes. Kalian mampu membeli dunia, tapi kalian tidak mampu membeli satu tetes air mata tulus seperti yang diberikan Laras. Kalian mampu membangun gedung tinggi, tapi kalian merobohkan martabat ayah kalian sendiri di depan orang asing. Sekarang, aku minta kalian pergi, keluar dari rumah ini, keluar dari hidupku. Sinta terperanjat, matanya membelalak tak percaya. Ayah mengusir kami, demi Laras, demi perempuan yang ayah buang dulu. Ayah gila, ayah akan menyesal tinggal di sini saat penyakit ayah kambuh lagi. Aku lebih baik mati dalam kemuliaan di rumah kayu ini, daripada hidup bergelimang harta, namun mati dalam kehampaan di rumah kalian yang dingin. Jawabku tenang. Aku menunjuk ke arah pintu keluar yang terbuka lebar, membiarkan angin malam yang lembab masuk ke dalam. Pergilah. Bawa kembali mobil-mobil mewah kalian. Bawa kembali kesombongan kalian. Mulai detik ini, Haris sang pengusaha kayu sudah mati bagi kalian. Yang tersisa hanyalah seorang lelaki tua yang ingin menghabiskan sisa napasnya dengan manusia, bukan dengan patung-patung emas. Baskara hendak membantah lagi, namun Adi, menantuku yang selama ini diam, berdiri tegak di depan pintu. Meskipun tubuhnya lelah setelah bekerja seharian, sorot matanya menunjukkan perlindungan yang luar biasa. Ia tidak berkata-kata, namun kehadirannya adalah pagar yang tak bisa ditembus oleh kebencian Baskara. Dengan geram dan langkah yang menghentak, Baskara menarik tangan Sinta. Ayo pergi Sinta, biarkan saja dia membusuk di sini. Kita lihat berapa lama dia tahan hidup tanpa fasilitas mewah kita. Mereka melangkah keluar, meninggalkan rumah Laras dengan deru mesin yang kasar, seolah-olah ingin menghancurkan ketenangan malam. Begitu suara mobil itu menghilang, ruangan kembali hening. Laras jatuh bersimpuh di lantai, menangis terisak-isak sambil memeluk kakiku. Ia tidak bahagia karena harta itu akan menjadi miliknya. Ia menangis karena melihat persaudaraannya hancur berkeping-keping. Aku mengelus rambutnya dengan tangan yang bergetar. Dadaku terasa sangat sesak, namun ada rasa lega yang luar biasa. Maafkan ayah, Laras. Ayah harus melakukan ini. Ayah harus melepaskan beban yang selama ini membutakan kita. Di luar, hujan turun semakin deras. Seolah-olah langit sedang membantu mencuci bersih sisa-sisa aroma kepalsuan yang ditinggalkan oleh anak-anakku. Aku memejamkan mata, memeluk keheningan ini dengan erat. Inilah awal dari akhir ceritaku,
sebuah pilihan sulit yang harus kuambil demi menyelamatkan sisa-sisa nurani yang masih berdenyut di dalam dada. Pertempuran batin yang baru saja kulalui ternyata menelan biaya yang terlalu mahal bagi jantung tuaku yang sudah rapuh. Dadaku terasa seperti dihimpit bongkahan kayu jati yang sangat besar, sesak dan berat, membuat setiap tarikan napas terasa seperti perjuangan hidup dan mati. Aku tahu sandiwara ini telah berakhir, namun sebuah kenyataan baru yang lebih abadi sedang menjemputku di ambang pintu senja. "Bapak, Bapak kenapa? Wajah Bapak pucat sekali." Suara Laras terdengar jauh, seolah ia memanggilku dari balik kabut tebal yang menyelimuti pegunungan. Aku mencoba tersenyum, namun otot wajahku terasa kaku. Tanganku yang tadi menggenggam kunci perak itu kini terkulai lemas di atas kasur yang tipis. Kunci itu terjatuh, berdenting pelan saat menghantam lantai semen. Namun bagiku, bunyi itu terdengar seperti lonceng perpisahan. Harta itu tak lagi ada artinya bagiku. Ia hanyalah logam dingin yang tak bisa memberikan kehangatan saat maut mulai meniupkan napas dinginnya ke tengkukku. "Laras, kemarilah nak," bisikku parau, hampir tak terdengar di antara isak tangisnya yang kian pecah. Ia mendekat, memeluk kepalaku dengan penuh kasih. Aku bisa mencium aroma minyak kayu putih dan keringat jujur dari daster sederhananya. Aroma yang bagiku jauh lebih wangi dari parfum mahal yang dibawa Sinta tadi. Di saat-saat terakhirku yang kian dekat, aku tidak menyesali keputusanku. Aku tidak menyesal telah kehilangan 2 anak yang kuberikan dunia, karena aku telah menemukan kembali 1 anak yang kuberikan jiwa. "Pak, jangan bicara dulu. Mas Adi sedang panggil mantri desa. Bapak harus kuat." Rintih Laras. Air matanya membasahi keningku, seolah-olah ingin membasuh semua dosa masa laluku yang penuh keangkuhan. Aku menggeleng lemah. Aku merasakan jiwaku mulai merenggang dari raga yang sudah kelelahan ini. Pikiranku melayang kembali ke pabrik kayu, ke hutan-hutan yang pernah kujelajahi, dan ke rumah besar di Solo yang kini terasa seperti kuburan mewah yang kosong. Semua itu tidak aku bawa. Yang aku bawa sekarang hanyalah rasa hangat dari tangan Laras yang tidak melepaskanku, dan ketulusan Adi yang rela berlari menembus badai demi seorang mertua yang pernah menghinanya. "Bapak, sudah cukup Laras," kataku dengan sisa tenaga terakhir. "Ayah sudah menang. Ayah sudah menemukan rumah yang sesungguhnya." Pandanganku mulai mengabur. Cahaya lampu minyak di sudut ruangan tampak seperti bintang yang kian menjauh. Aku melihat bayangan almarhumah istriku di sana, tersenyum dan melambaikan tangan. Seolah-olah ia sudah menyiapkan tempat istirahat yang tenang untukku. Aku merasa sangat ringan. Seolah beban ribuan ton emas yang kupikul selama ini telah dilepaskan dari pundakku oleh tangan-tangan lembut putri bungsuku. Inilah perjuangan terakhirku. Bukan perjuangan untuk menumpuk harta, melainkan perjuangan untuk memastikan bahwa cinta masih memiliki tempat di dunia yang keras ini. Aku membiarkan tubuhku bersandar sepenuhnya pada dekapan Laras, merasakan detak jantungnya yang tulus untuk terakhir kalinya, sebelum kegelapan yang indah mulai menarikku masuk ke dalam pelukan kedamaian yang abadi. Namun, sebelum cahaya itu benar-benar padam, Tuhan memberiku sedikit waktu lagi, seperti lilin yang menyala terang untuk terakhir kalinya sebelum habis dimakan sumbu. Aku membuka mata, menatap langit-langit rumah kayu yang rapuh ini, yang kini tampak lebih indah daripada kubah emas manapun yang pernah aku bangun. "Laras, Adi, dengarkan ayah." Suaraku adalah bisikan angin di antara dedaunan, tipis namun penuh dengan sisa-sisa wibawa yang tulus. Adi baru saja kembali, napasnya memburu dan bajunya basah kuyup oleh hujan.
Namun ia segera bersimpuh di sisi lain ranjangku. Kulihat tangannya yang kasar menggenggam tanganku yang lain. Di ruangan yang sempit ini, aku diapit oleh dua malaikat tanpa sayap. Aku merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Bukan karena uangku, tapi karena aku tidak mati dalam kesepian di tengah kemewahan. Di bawah bantal ini ada sebuah amplop coklat. Kataku perlahan, menahan perih yang mencabik dada. Laras dengan gemetar meraih amplop itu. Itu bukan sekadar kertas. Itu adalah masa depan kalian. Seluruh aset, tanah, dan pabrik yang kupunya, semuanya atas nama kalian berdua. Jangan ditolak, nak. Ini bukan warisan harta. Ini adalah warisan doa dari seorang ayah yang baru sadar siapa yang paling layak menjaganya. Laras menggeleng keras. Tangisnya pecah menjadi raungan yang memilukan. Tidak, Pak. Kami tidak butuh itu. Kami hanya butuh Bapak sehat. Buang saja kertas itu, Pak. Jangan tinggalkan Laras. Aku tersenyum. Sebuah senyuman yang paling damai yang pernah kuberikan. Harta itu, gunakanlah untuk membangun sekolah. Untuk membantu mereka yang tak punya rumah. Jangan biarkan harta itu meracuni hati kalian. Seperti ia meracuni kakak-kakakmu. Tetaplah menjadi Laras yang sederhana. Tetaplah menjadi Adi yang jujur. Karena hanya dengan begitu, ayah bisa tidur dengan tenang di sisi ibu kalian. Aku merasakan napasku kian pendek, seperti ombak yang perlahan menjauh dari bibir pantai. Aku melirik ke arah pintu yang tertutup, berharap ada bayangan Baskara atau Sinta yang datang membawa sesal. Namun hanya ada suara rintik hujan yang setia menemani. Aku tidak marah lagi. Aku memaafkan mereka. Meski mereka mungkin tidak akan pernah memaafkan diri mereka sendiri setelah hari ini. Sampaikan pada kakak-kakakmu, ayah mencintai mereka. Tapi ayah tidak bisa memberikan racun kepada orang yang sudah sakit jiwanya. Biarkan mereka belajar dari nol. Biarkan mereka mencari kembali ayah di dalam diri mereka sendiri. Genggaman tanganku pada Laras dan Adi perlahan melonggar. Rasa sakit yang tadi menghimpit dadaku mendadak hilang, digantikan oleh rasa hangat yang merambat dari ujung kaki. Aku melihat ruangan ini dipenuhi oleh cahaya putih yang lembut. Dan di sana, istriku tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Perjalananku sebagai penguasa kayu telah usai. Dan perjalananku sebagai seorang ayah telah mencapai puncaknya di pelataran rumah kayu yang lapuk ini. Laras, ayah, pulang dulu. Kalimat itu menjadi titik terakhir dari nafasku. Aku menutup mata dengan sebuah keikhlasan yang murni. Aku pergi meninggalkan dunia tanpa membawa selembar pun sertifikat tanah. Namun, aku pergi dengan hati yang penuh, membawa bekal cinta yang kuterima di menit-menit terakhir hidupku. Kini, raga tuaku tak lagi merasakan dinginnya lantai semen atau panasnya demam yang membakar. Aku kini berada di sebuah dimensi yang jernih, seperti uap air yang membumbung tinggi setelah hujan reda, menyaksikan segalanya dari sudut yang tak lagi tersentuh duka. Aku melihat tubuhku sendiri terbaring tenang di atas ranjang kayu itu, dengan wajah yang jauh lebih damai daripada saat aku duduk di atas singgasana bisnisku. Laras menjerit, sebuah pekikan yang seolah membelah langit malam Solo. Ia memeluk jasadku dengan erat, mengguncang bahuku seolah berharap detak jantungku hanya sedang bersembunyi sejenak. Adi pun tertunduk, bahunya berguncang hebat dalam diam, membiarkan air mata seorang lelaki jatuh membasahi lantai rumah yang ia bangun dengan peluh. Di tengah kedukaan yang sakral itu, suara mesin mobil yang terburu-buru kembali terdengar, membelah kesunyian gang sempit untuk kedua kalinya. Baskara dan Sinta datang merangsek masuk. Mereka tidak lagi membawa keangkuhan. Wajah mereka pias, pucat pasi. Setelah seseorang, mungkin sekretarisku atau orang kepercayaanku, memberitahu mereka bahwa sandiwara miskin Pak Haris adalah kebenaran yang pahit, dan bahwa ayah mereka benar-benar sedang berada di ujung maut. Mereka berlari menuju ranjangku, namun langkah mereka terhenti di ambang pintu saat melihat kain putih mulai menutupi wajahku. Ayah, Tangah bangun!
Sinta minta maaf ya. Sinta jatuh bersimpuh di kaki ranjang. Tangannya mencoba meraih jemariku yang sudah mendingin. Sinta tadi hanya bercanda ya. Sinta akan bawa ayah ke rumah sakit paling mahal. Tolong, jangan diam saja. Baskara berdiri mematung. Matanya menatap kosong pada amplop coklat yang masih digenggam erat oleh Laras. Ayah, aku sudah menyiapkan kamar terbaik untukmu di Yogyakarta. Aku hanya ingin ayah bangga padaku. Suaranya parau, hilang ditelan rasa bersalah yang kini mulai mencekik lehernya sendiri. Dari tempatku yang kini tak kasat mata, aku menatap mereka dengan rasa iba yang mendalam. Mereka datang, namun mereka terlambat bukan hanya secara waktu, melainkan secara hati. Mereka meminta maaf pada tubuh yang sudah tidak bernyawa, mencoba menebus dosa pada telinga yang sudah tidak lagi mendengar bisingnya dunia. Penyesalan mereka kini seperti hujan yang turun di tengah lautan, tidak lagi memberikan manfaat bagi tanaman yang sudah layu karena kekeringan kasih sayang selama bertahun-tahun. Kalian kemana saja? Suara Laras terdengar sangat tenang, namun menghancurkan. Ia bangkit sambil mengusap air matanya. Saat Bapak haus, kalian memberi racun cacian. Saat Bapak kedinginan, kalian memberi es hinaan. Sekarang, saat Bapak sudah kembali ke pelukan Ibu, kalian baru ingat bahwa kalian punya ayah. Laras tidak berteriak, namun setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti guntur di telinga Baskara dan Sinta. Ia menyerahkan kunci perak dan amplop coklat itu ke depan wajah mereka. Ini yang kalian cari kan? Ambil kalau kalian sanggup memegang beban darah daging kalian sendiri. Tapi bagi kami, warisan Bapa yang sesungguhnya sudah tertanam di sini. Di dalam doa yang tidak akan pernah putus. Aku melihat kedua anak sulungku itu tertunduk lesu, hancur di bawah beban penyesalan yang akan mereka pikul seumur hidup. Mereka sukses, mereka kaya, mereka berkuasa. Namun di malam ini, di rumah kayu yang sederhana ini, mereka baru menyadari bahwa mereka adalah gelandangan yang sesungguhnya. Jiwa-jiwa miskin yang kehilangan harta paling berharga dalam hidup. Restu dan cinta terakhir dari ayah mereka. Kini, dari balik tabir yang memisahkan dunia fana dan keabadian, aku menyaksikan tubuh rentaku diantar menuju peristirahatan terakhir. Tidak ada iring-iringan mobil mewah yang panjang, tidak ada karangan bunga setinggi raksasa yang memamerkan nama-nama pejabat. Sesuai wasiat terakhirku yang kutitipkan pada Adi, aku ingin pulang dengan cara yang paling sunyi, di sebuah pemakaman desa yang tenang di pinggiran Solo, tepat di samping nisan sederhana istriku. Aku melihat Baskara dan Sinta berdiri di kejauhan, terasing di balik bayang-bayang pohon Kamboja. Mereka tidak berani mendekat, seolah-olah tanah merah yang menutupi liang lahatku adalah api yang akan membakar dosa-dosa mereka jika mereka melangkah 1 senti saja. Mereka mengenakan pakaian hitam yang mahal. Namun di mataku, mereka tampak begitu telanjang dan rapuh. Keangkuhan yang dulu menjadi jubah mereka, kini telah rontok, menyisakan 2 raga yang gemetar hebat, menahan isak tangis yang tak boleh pecah di depan umum. Laras dan Adi bersimpuh di dekat nisanku. Tangan Laras yang gemetar menaburkan bunga mawar dan melati, yang harumnya merayap naik hingga ke alamku. Bapa, selamat beristirahat, bisiknya lirih. Suaranya nyaris hilang di bawah angin sepoi menggoyangkan dedaunan. Laras akan jaga amanah Bapa. Laras tidak akan biarkan cinta ini mati bersama tanah. Di saat itulah, aku melihat Baskara jatuh berlutut di atas rumput yang basah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang hebat. Untuk pertama kalinya, aku melihat putra sulungku menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ia mungkin baru menyadari bahwa hotel-hotel mewahnya tak bisa memberinya tempat berlindung dari badai penyesalan. Ia kaya, namun ia tak lagi punya rumah untuk mengadu. Ia sukses,
Namun ia tak lagi punya saksi pertama yang dulu bangga melihatnya belajar berjalan. Shinta pun sama, ia menatap nisan itu dengan mata yang kosong. Recehan yang dulu ia lempar di aspal Yogyakarta, kini terasa seperti beban ribuan ton yang menggantung di lehernya. Ia menyadari bahwa tas-tas bermerek dan lingkaran sosialitanya tidak akan pernah bisa membelikannya 1 detik saja untuk mengulang waktu, untuk sekadar memelukku dan berbisik, "Aku sayang ayah." Penyesalan adalah hukuman yang paling sadis karena ia tidak memiliki akhir. Aku melihat mereka pulang dari pemakaman dengan langkah yang berat. Kembali ke rumah-rumah mewah mereka yang kini terasa seperti penjara yang dingin. Sementara itu, Laras kembali ke rumah kayunya. Meski kini ia memegang kunci perak dan hak atas seluruh kekayaanku, ia tidak berubah. Ia tetap memasak di dapur kecilnya, ia tetap mencuci baju dengan tangan sendiri. Namun kini ada cahaya kedamaian yang terpancar dari wajahnya. Aku tersenyum melihatnya. Harta itu kini berada di tangan yang tepat. Tangan yang akan menggunakannya untuk menyembuhkan, bukan untuk menyakiti. Tugasku telah usai. Aku telah meruntuhkan tahta egoku untuk membangun sebuah kuil kasih sayang yang abadi di hati putri bungsuku. Meskipun aku telah tiada, aku hidup selamanya dalam setiap butir kebaikan yang ia tebarkan. Dari kejauhan abadi, aku menyaksikan bagaimana rumah kayu Laras yang dulu pengat dan sunyi, kini bertransformasi menjadi oase bagi jiwa-jiwa yang terlupakan. Sesuai dengan apa yang kupesankan dalam bisikan terakhirku, Laras tidak memindahkan kemewahan ke dalam hidupnya. Ia tidak membeli perhiasan atau mengganti dinding papannya dengan beton yang dingin. Sebaliknya, ia menggunakan kunci perak itu untuk membuka gudang-gudang makanan, membangun panti asuhan, dan mendirikan bengkel kayu bagi mereka yang tak punya pekerjaan. Aku melihat Laras duduk di teras rumahnya yang masih bersahaja, membagikan nasi bungkus kepada para pengayuh becak dan buruh pasar. Ia tetaplah Laras dengan das terlusuh dan senyum tulusnya. Baginya, warisan dariku bukanlah tiket untuk menjadi ratu, melainkan amanah untuk menjadi pelayan bagi sesama. Setiap kali ia menolong orang tua yang terlantar di jalan, ia selalu membisikkan doa, "Ini dari Bapak ya, Kek?" Atau, "Ini titipan dari Bapak ya, Nek?" Namaku tetap hidup bukan di papan iklan kota, melainkan di dalam syukur orang-orang kecil. Namun, pemandangan berbeda kulihat di istana-istana megah anak sulung dan putri keduaku. Karma tidak datang dalam bentuk petir yang menyambar, melainkan dalam bentuk kesepian yang menggerogoti nurani. Baskara kini sering duduk terdiam di ruang kerjanya yang luas. Ia dikelilingi oleh harta, namun ia merasa miskin. Rekan-rekan bisnis yang dulu ia banggakan satu persatu menjauh, saat tahu ia adalah anak yang tega mengusir ayahnya sendiri. Berita tentang sandiwara kemiskinanku telah menyebar seperti api di padang rumput, mengubah citra pengusaha suksesnya menjadi simbol keangkuhan yang memuakkan. Sinta pun merasakan hal yang sama. Komunitas sosialitanya yang dulu ia puja kini terasa hambar. Setiap kali ia melihat seorang pengemis di lampu merah, tangannya gemetar hebat. Ia tidak lagi berani melempar uang receh. Ia justru sering menangis di dalam mobil mewahnya. Teringat bagaimana jendela kaca itu menjadi penghalang terakhir antara dirinya dan pengampunan dariku. Ia memiliki segalanya untuk mempercantik wajah. Namun tak ada satupun kosmetik mahal yang sanggup menutupi guratan kesedihan di matanya. "Mas, kita sudah kehilangan segalanya," isak Sinta suatu sore saat ia mengunjungi kantor Baskara. "Kita punya uang, Sinta. Kita punya gedung ini," jawab Baskara dengan suara yang kosong, seolah ia sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Tapi, kita tidak punya ayah. Dan kita tidak punya hati Laras," Sinta membalas. Suaranya pecah oleh penyesalan yang terlambat. Aku menatap mereka dengan rasa haru yang teramat dalam. Aku tidak membenci mereka.
Aku hanya merasa sedih karena mereka harus belajar tentang kasih sayang melalui cara yang begitu menyakitkan. Mereka kini memiliki harta yang melimpah. Namun mereka hidup seperti gelandangan di dalam rumah mereka sendiri. Tak punya tempat untuk berlabuh, tak punya cinta untuk pulang. Sedangkan di pinggiran Soro, di bawah pohon jati yang rimbun, Laras dan Adi sedang bercengkrama dengan anak-anak yatim. Mereka tertawa, sebuah tawa yang jujur dan jernih. Aku menyadari satu hal. Kekayaanku tidak hilang. Ia hanya berpindah dari angka-angka mati di bank menuju kehidupan yang nyata. Aku kini mengerti bahwa keberhasilan seorang ayah bukan diukur dari seberapa kaya anaknya, melainkan dari seberapa besar cinta yang tersisa di hati mereka saat harta itu tak lagi ada. Kini, pengembaraanku telah sampai pada garis batas yang paling sunyi. Aku berdiri di tepian cahaya, menatap untuk terakhir kalinya dunia yang pernah kugenggam dengan ambisi, namun kulepaskan dengan keikhlasan. Di bawah sana, waktu terus berjalan, menyisakan jejak-jejak perbuatanku yang kini menjadi cermin bagi anak-anakku. Aku melihat Laras, putri bungsuku, sedang menanam sebatang pohon beringin di depan rumah kayunya. Tangannya yang kotor oleh tanah adalah tangan yang sama yang dulu membasuh wajahku dengan air hangat di saat aku berpura-pura nestapa. Ia tidak pernah meminta dunia, maka dunia kini bertekuk lutut di bawah kakinya yang bersahaja. Laras telah memenangkan apa yang gagal diraih oleh kakak-kakaknya, kedamaian batin. Ia adalah bukti bahwa kemiskinan raga tidak akan pernah bisa membunuh kekayaan jiwa, asalkan kasih sayang tetap menjadi tiang penyangga atap kehidupannya. Di sudut lain, aku melihat Baskara dan Sinta. Mereka kini sering datang ke makamku di saat matahari hampir tenggelam, saat bayang-bayang panjang menutupi nisan batuku yang bisu. Mereka bersimpuh, menciumi tanah merah yang kini telah ditumbuhi rumput hijau. Tidak ada lagi kata-kata sombong, tidak ada lagi kilau perhiasan yang dipamerkan. Mereka menangis dalam sunyi, sebuah tangis pertobatan yang mungkin akan menemani mereka hingga akhir hayat. Aku memaafkan mereka. Sungguh, aku sudah memaafkan mereka sejak detik pertama aku menutup mata. Karena sebagai seorang ayah, aku tahu bahwa luka yang mereka buat di hatiku tidaklah sebanding dengan luka penyesalan yang kini mereka bawa di dalam dada mereka sendiri. Selamat tinggal anak-anakku, bisiku dalam hembusan angin yang membelai rambut mereka di pemakaman. Jadilah manusia yang utuh, bukan sekadar pemilik angka-angka. Ingatlah bahwa harta hanyalah titipan yang bisa hanyut di bawah banjir, namun bakti dan kasih adalah satu-satunya warisan yang akan kalian bawa hingga ke liang lahat. Aku berbalik, melangkah menuju cahaya yang kian benderang, di mana istriku telah menunggu dengan senyum yang paling indah. Aku tidak lagi membawa beban kunci perak, tidak lagi membawa duka karena hinaan, dan tidak lagi membawa bangga karena kekuasaan. Aku pulang dengan tangan kosong, namun dengan hati yang sangat penuh. Ceritaku mungkin berakhir di sini, di sebuah gubuk kayu di pinggiran Solo yang penuh air mata dan cinta. Namun, pelajaran yang kutinggalkan akan tetap bergema dalam setiap doa Laras, dalam setiap tetes air mata penyesalan Baskara dan Sinta, dan dalam setiap langkah kaki mereka yang kini belajar menghargai arti seorang ayah. Dunia mungkin akan melupakan namaku sebagai pengusaha kaya, tapi aku bahagia karena aku akan diingat sebagai seorang ayah yang akhirnya menemukan jalan pulang menuju hati yang tulus. Selamat malam dunia yang fana. Aku telah selesai.